Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan agar kita dapat menuntut ilmu dengan baik. Anak-anakku sekalian, selamat datang kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7, yaitu dengan materi Semua Bersih, Hidup Jadi Nyaman. Sebelum kita jauh memasuki materi, terlebih dahulu akan disampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan information search, peserta didik mampu menelaah tata cara bersuci dari hadas kecil berdasarkan syariat Islam dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menguraikan tata cara bersuci dari hadas kecil berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga, melalui model pembelajaran card sort, peserta didik mampu menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil berdasarkan syariat Islam dengan tepat. Ingin mengetahui tentang taharah? Mari bersama-sama kita mulai belajar dan simaklah penjelasan berikut ini. Apa itu taharah? Taharah artinya bersuci atau membersihkan diri dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah lain sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Taharah meliputi dua hal, yaitu taharah dari najis dan taharah dari hadas. Taharah dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Macam-macam hadas. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil terjadi apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul, kemaluan, dan dubur. Yang kedua, hilang akal, contoh tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Jika tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dilakukan dengan tayamum. Tata cara berwudu adalah yang pertama niat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, sunnah mencuci kedua telapak tangan, berkumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Kelima, mengusap kepala. Keenam, disunahkan membasuh telinga. Ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Kedelapan, tertib dilakukan secara berurutan. Dan yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu. Agar lebih memahami tentang tata cara berwudhu, marilah kita simak video berikut ini. Mula-mula membaca Bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya.
Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Cara membersihkan hadas kecil yang kedua adalah dengan bertayamum. Tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Dan yang terakhir adalah berdoa. Untuk lebih jelasnya tentang tata cara tayamum, mari kita simak video berikut ini. Cari tanah, cium dulu, jangan sampai bau kencing kucing. Dah tak ada, baru letakkan. Minta tolong satu Ustaz, pegangkan mikrofon nih. Agak dekatkan ke mulut sedikit. Dah, letakkan tanah di atas koran, tepuk sekali. Habis itu pukulkan tapak tangan. Habis itu hembuskan. Yang kameranya tadi belum hidup, kita ulang sekali lagi. Sekali saja. Nah, ini siaran ulangan. Jam dibuka. Baik jam mahal, apalagi yang murah. Cincin buka juga. Cuman ingat-ingat, sekarang sedangkan ingat kita dilarikan kawan. Pukul sekali, tepukkan, hembuskan. Baru diusapkan ke muka. Jangan sampai debunya mustakmal, terpakai, tak laku. Sekali sapu, sekali usap dari atas. Debu yang ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Gitu, bukan debu itu diambil. Nah, lalu yang kedua, pukulkan, tepukkan, hembuskan. Debu dibagi 3, 1 di ujung, 1 di tengah, 1 di sini. Yang ini ke bawah. Yang ini ke dalam. Yang ini ke sini. Baru ini ke sini. Ini mazhab Syafi'i. Ustaz, tinggi sikit mikrofon. Itu pula kalau tiangnya otomatis. Ustaz, ini tak bisa tayamum Ustaz. Banyak kabel-kabel. Ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel di rumah sakit. Saudara sakit, gimana Pak Ustaz? Pakai tayamum mazhab Maliki. Maliki tak sampai siku. Pukul,
Satu tayamum, satu sholat. Kalau 2 sholat, 2 kali tayamum. 3 sholat, 3 kali tayamum. Setelah kita membahas tentang materi semua bersih hidup jadi nyaman, yaitu tata cara menghilangkan hadas kecil, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa taharoh artinya bersuci baik dari najis maupun dari hadas. Cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil ada 2, yaitu dengan berwudu dan tayamum. Rukun wudu terdiri dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib atau dilakukan secara berurutan. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu dengan menggunakan media tanah yang suci. Rukun tayamum terdiri dari niat, mengusap muka dan kedua tangan dengan tanah, dan dilakukan secara tertib atau berurutan. Sekianlah tadi penjelasan pembelajaran tentang materi semua bersih hidup jadi nyaman, tentang pembahasan tata cara membersihkan diri dari hadas kecil. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.